Wijaya, Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua. Saya hanya ingin menegaskan bahwa Otsus tidak akan berakhir. Otsus adalah produk undang-undang yang nanti berakhir adalah dananya ditambahkan atau dikurangi dari dana alokasi umum anggaran pendapatan belanja negara. Adapun beberapa penolakan dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan negara, misalnya Komite Nasional Papua Barat, ULMWP, hal ini merupakan suatu dinamika. Tapi bukan berarti mereka ini mewakili seluruh aspirasi masyarakat Papua. Seperti yang terjadi di beberapa daerah penolakan Otsus. Ini kan hanya sebagian kelompok saja dari masyarakat Papua. Mereka tidak mewakili seluruh aspirasi masyarakat Papua. Mereka menolak Otsus, tapi pemimpin-pemimpin mereka ya sudah menerima dana Otsus dari tahun 2001, 2002 dan seterusnya. Jadi kalau kita tolak, masyarakat bawah menolak, terus yang di atas sudah memakai uang tersebut. Alasannya apa kita tolak? Sedangkan yang menjadi pemimpin di Papua adalah OAP, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, sekabupaten kota di seluruh Papua. Semuanya OAP. Terus kalau kita bilang Otsus gagal, di mana gagalnya? Kalau Otsus gagal. Ini pertanyaan untuk masyarakat yang menolak Otsus. Kalau kita bilang Otsus gagal, siapa yang sekarang memimpin di tanah Papua? Masa uangnya sudah dipakai, terus kita masih mempertanyakan regulasinya? Kan uangnya sudah terpakai. Pada saat pemerintah ingin mengaudit atau mengevaluasi Otsus, kan setiap program harus ada evaluasi. Artinya apa? Supaya kita bisa tahu kekurangannya itu di mana. Jadi itu sangat penting. Program apapun yang kita buat, setelah berakhir program tersebut harus ada evaluasi. Supaya kita tahu di mana kendala-kendalanya, apakah dana ini terserap baik ke masyarakat atau tidak. Ini penting sekali. Setelah ada wacana tersebut, mulailah muncul beberapa kelompok yang menolak otonomi khusus. Ini ada apa? Jangan kita menolak otonomi khusus karena ada kepentingan politis kita melindungi elit-elit di Papua yang sudah menggunakan dana Otsus tapi tidak pada tempatnya. Kita tahu bahwa Papua ini merupakan zona korupsi. Ini bukan hal baru. Papua merupakan zona korupsi. Kita sendiri OAP yang korupsi, terus kita menuduh saudara-saudara kita yang lain. Ini kan salah. Mari kita benahi diri kita dulu, baru kita bisa benahi orang lain. Bagaimana kita mau jadi pemimpin di tanah ini kalau kita tidak jujur kepada rakyat kita sendiri? Sekarang kita minta sesuai amanah Otsus, harus orang asli Papua yang memimpin tanahnya sendiri. Oke, kalau ada OAP yang mau memimpin tanahnya sendiri, sekarang dia bisa kasih jaminan enggak untuk melihat OAP yang lain? Ini harus menjadi pertanyaan serius kepada OAP yang ingin memimpin di tanah Papua. Jangan asal memimpin, tapi tidak melihat masyarakat di bawah, khususnya masyarakat OAP. Yang berikut, pemimpin di Papua harus bisa menerima semua golongan yang ada di Papua. Ini penting sekali. Menjadi pemimpin itu bukan hanya pemimpin 1-2 suku, tapi memimpin seluruh masyarakat yang ada di tanah Papua. Entah itu dia dari Sulawesi, Jawa, dari Sumatera, dari Maluku, dari Aceh, dari manapun. Ini menjadi penting. Itu yang harus menjadi roh bagi pemimpin di Papua. Mari menjadi pemimpin yang bisa merangkul semua golongan masyarakat. Jadi kalau yang menolak Otsus, ya patut kita pertanyakan, apa agendamu menolak Otsus? Siapa yang suruh kamu menolak Otsus? Ada kepentingan politik apa kamu menolak Otsus? Sedangkan Otsus jilid pertama ini kan harus ada evaluasi total, sehingga kita tahu di mana kelemahan-kelemahannya. Ini penting. Mau program itu besar atau kecil harus ada evaluasi. Ini penting sekali. Itu juga menjadi acuan untuk masyarakat, anak-anak Papua yang lain. Agar mari bersama-sama mendukung Otsus. Agar Otsus ini yang berikut ini bisa menjadi batu loncatan untuk bagaimana membangun generasi-generasi muda Papua untuk bisa sejahtera, bisa berhasil, ya bisa setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kan Presiden Jokowi sudah bilang bahwa kita akan membangun dari timur. Ya mari kita dukung kebijakan pemerintah.
Karena pemerintah merupakan wakil Allah di bumi. Itu ada, kalau saya sebagai Nasrani, itu ada di dalam kitab Roma. Bahwa pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Siapa yang membunuh dengan pedang, dia akan terbunuh dengan pedang. Itu pesan moral saja untuk saudara-saudara saya yang di Papua, yang khususnya yang beragama Nasrani, untuk bisa melihat sisi pemerintahan dari sisi Alkitabiah. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati.